Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang dikenal dengan julukannya yaitu Kota Tepian. Secara administrasinya, Samarinda terbagi ke dalam 10 kecamatan dan memiliki 59 kelurahan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda tahun 2023 sampai 2039, Kota Samarinda memiliki arahan pengembangan kawasan strategis kota. Salah satunya yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan pariwisata budaya Desa Pampang di Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, dan juga kawasan Kota Lama yang berada di Kecamatan Samarinda Seberang, Loajanan Ilir, dan Kecamatan Samarinda Ilir, yaitu Kampung Tenun di Kelurahan Tenun, Masjid Tua Sirotol Mustaqim dan Makam Daeng Lamohang di Kelurahan Masjid, dan Kelenteng Tien Lek Hong di Kelurahan Sungai Damai. Memang penyebab Islam pertama kali di Samarinda ini karena 360 tahun. Nah, beliau ini dari Sulawesi, pasnya itu dari Wajo. Jadi beliau ke sini sekitar 1665, nanti sejarahnya ada di Zoom aja. Mungkin sudah dipoto, nanti dilihat aja. Jadi ini makam ini masih asli. Jadi 355 tahun. Ini sudah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya. Namanya pembuatan sarung tenun tanpa mesin. Sekarang kan tenun bola-bola, ada dong kan. Tenun duduk itu dikerjakan sendiri aja, duduk gitu. Libatkan dulu kerajinan ibu-ibu kalau ngisi waktu kosong setelah masak kan. Ini kan namanya wisata itu kan otomatis kan harus lingkungannya bersih. Kalau nggak bersih, apa yang boleh dia? Itu. Ayo mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Mas Bar Arianto. Jadi saya di sini salah satu pengurus Pok Darwis, namanya Kelompok Sadar Wisata Amanah Masjid Sirotol Mustaqim. Jadi ini bangunan tertua, bangunan kuno, umurnya sudah ratusan tahun. Jadi sekitar 132 tahun. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya menjadi pusat warisan budaya serta tatanan kehidupan yang didasari oleh nilai kebudayaan dan hasil karya cipta budaya masyarakat yang dapat menunjukkan jati diri budaya kota. Adapun tujuan pengembangan kawasan yaitu mewujudkan kawasan pariwisata dan kota lama berbasis sosial budaya sebagai kawasan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui konsep Sustainable Cultural Heritage Tourism. Kebijakan yang disusun pada dokumen RTR ini yaitu mengintegrasikan kawasan desa budaya dengan kota lama dengan melindungi keberlanjutan ekosistem, penataan ruang yang terintegrasi melalui penyusunan rencana tata ruang yang terintegrasi guna menjamin penggunaan lahan yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan wawasan masyarakat mengenai pariwisata. Selain itu, terdapat strategi penataan ruang berupa penetapan dan pemantapan peran fungsi perkotaan secara hierarkis dalam kerangka sistem wilayah pengembangan ekonomi. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas mengenai aspek keberlanjutan, mengoptimalkan potensi yang terdapat pada kawasan pariwisata, serta mengoptimalkan kawasan cagar budaya dalam bidang pendidikan.
Struktur ruang merupakan salah satu rencana yang ada dalam perwujudan program kawasan pariwisata dan kota lama berbasis sosial budaya, yang meliputi objek-objek pariwisata dengan pusat pelayanan kota atau PPK seperti objek Desa Budaya Pampang dan pusat pelayanan lingkungan atau PKL seperti objek pariwisata Klenteng Tian Lekong, Kampung Tenun, Masjid Sirotol Mustaqim, dan Makam Daeng Mangkona. Selain itu, meliputi sistem prasarana dan sarana lingkungan seperti sistem penyediaan ruang terbuka hijau, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan penerangan jalanan umum, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan air limbah, serta sistem penghubung kawasan pariwisata berbasis sosial budaya yang berada pada Kelurahan Budaya Pampang yaitu Desa Budaya Pampang, dan Kelurahan Sungai Dama yaitu Klenteng Tian Lekong yang dihubungkan dengan jalur darat dengan menggunakan aksesibilitas bus pariwisata. Begitu pula dengan Kelurahan Sungai Dama yaitu Klenteng Tian Lekong dihubungkan ke Kelurahan Masjid yaitu Makam Lamohang Daeng Mangkona dan Masjid Tua Sirotol Mustaqim. Adapun dalam perwujudan program kawasan pariwisata dan kota lama berbasis sosial budaya, terdapat rencana pola ruang seperti pembagian zonasi kawasan inti di objek wisata Desa Budaya Pampang dan penyangga di objek wisata Klenteng Tian Lekong, Kampung Tenun, Masjid Sirotol Mustaqim, dan Makam Daeng Mangkona. Kawasan inti sendiri meliputi zona perlindungan seperti zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona badan air, zona cagar budaya, dan zona badan jalan. Zona budidaya seperti zona perumahan, perdagangan dan jasa, pertanian, pertambangan batubara, tanaman pangan, hortikultura atau perkebunan, serta transportasi. Selain itu, terdapat kawasan penyangga yang juga meliputi zona kawasan perlindungan seperti badan air, badan jalan, cagar budaya, dan ruang terbuka hijau, serta zona budidaya seperti kawasan perdagangan dan jasa, perumahan, hortikultura, fasilitas umum dan sosial, pariwisata, dan juga perkantoran. Terdapat arahan pemanfaatan yang merupakan perwujudan dari indikasi program-program yang meliputi rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Arahan pemanfaatan ini dibagi menjadi program-program yang disusun untuk melengkapi program secara aktual dan sesuai dengan standar yang ada. Selain itu, arahan pemanfaatan ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan secara umum yang telah dibagi pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang guna mewujudkan program-program kawasan pariwisata dan kota lama berbasis sosial budaya yang lebih terfokus sesuai aspek masing-masing. Yang secara lengkap meliputi tahap pelaksanaan, instansi pelaksana, sumber dana, serta lokasi program yang akan berjalan. Selanjutnya terdapat arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang pertama yaitu peraturan zonasi yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dan atau terbatas dan tidak diperbolehkan pada setiap kawasan yang terbagi dalam ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang. Selain itu, terdapat arahan perizinan dalam pemanfaatan ruang yang berfungsi sebagai alat pengendalian pengembangan kawasan sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang. Kemudian diberlakukan pemberian insentif dan disinsentif. Yang pertama yaitu insentif. Terdiri dari insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi dan atau penerimaan negara bukan pajak, dan insentif non-fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, fasilitas PKKPR, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian penghargaan, serta publikasi atau promosi. Kemudian terdapat pemberian disinsentif yang pertama
disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak dan atau retribusi yang tinggi, dan disinsentif non-fiskal berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan atau pemberian status tertentu. Selanjutnya, adanya arahan sanksi bagi pelanggar berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan dasar perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, pembatalan dasar perizinan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pembongkaran pembangunan, pemulihan fungsi ruang, dan juga denda administratif.